Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darel Viana dengan nomor NIM 210320064. Saya mahasiswi dari Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang studi kelayakan bisnis. Baik, studi kelayakan bisnis menurut Umar ialah penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis yang dibangun, tetapi juga saat dioperasikan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan. Sedangkan menurut Kamsir dan Jafkar, studi kelayakan usaha suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau usaha yang dijalankan untuk menentukan dijalankan atau tidaknya usaha tersebut. Lalu, studi kelayakan adalah analisis tentang seberapa sukses suatu proyek dapat diselesaikan, memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan juga penjadwalan. Manajer proyek menggunakan studi kelayakan untuk menentukan potensi hasil positif dan negatif dari suatu proyek sebelum menginvestasikan banyak waktu dan uang ke dalamnya. Tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis. Tujuan utama studi kelayakan adalah untuk mengetahui apakah ide bisnis tersebut dapat dilaksanakan. Jika ide bisnis ditemukan layak, maka rencana bisnis dapat disusun untuk mendapatkan dukungan keuangan. Definisi lain juga dikemukakan di referensi pada tahun 2017. Tujuan dari studi kelayakan adalah untuk menganalisis proposal bisnis untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dan apakah harus ditindaklanjuti. Menentukan apakah suatu bisnis layak sebelum didirikan mencegahnya seorang investor dari membuang-buang uang dan waktu untuk usaha bisnis yang gagal. Ada 5 tujuan perlunya melakukan studi kelayakan menurut Kasmir dan juga Jafkar. Yang pertama itu ada menghindari resiko kerugian. Untuk mengatasi resiko kerugian di masa yang akan datang, ada semacam kondisi kepastian. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan akan terjadi atau memang dengan sendirinya terjadi tanpa dapat diramalkan. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan resiko yang tidak kita inginkan. Baik resiko yang dapat kita kendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Jika kita sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu direncanakan. Perencanaan tersebut meliputi berapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana lokasi usaha akan dibangun, lalu siapa yang akan melaksanakannya, bagaimana cara melaksanakannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, bagaimana cara mengatasinya jika terjadi penyimpangan. Lalu yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya berbagai rencana yang sudah disusun akan sangat memudahkan pelaksanaan usaha. Para pelaksana yang mengerjakan bisnis tersebut telah memiliki pedoman yang harus diikuti. Pedoman tersebut telah tersusun secara sistematis sehingga usaha yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Memudahkan pengawasan dengan telah dilaksanakannya suatu usaha sesuai dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan kita untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Pengawasan ini perlu dilakukan agar tidak melenceng dari rencana yang telah disusun. Lalu yang kelima ada memudahkan pengendalian. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan telah dilakukan pengawasan, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, hingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah
untuk mengendalikan pelaksanaan agar tidak melenceng dari rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhir tujuan perusahaan akan tercapai. Lalu ada manfaat dari studi kelayakan bisnis. Hasil dari laporan studi kelayakan sebuah bisnis akan memiliki manfaat yang berguna bagi beberapa pihak. Menurut Umar, yang pertama itu ada pihak investor. Jika hasil studi kelayakan telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari. Misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Sudah tentu calon investor ini akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, karena calon investor mempunyai kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang akan ditanamkannya. Lalu yang kedua itu ada pihak kreditor. Pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank sebelum memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak. Perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga itu pihak manajemen perusahaan. Studi kelayakan bisnis dapat dibuat oleh pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan sendiri. Terlepas dari siapa yang membuat, pembuatan proposal ini merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan itu, misalnya dalam hal pendanaan. Beberapa yang dialokasikan dari modal sendiri, perencanaan pendanaan dari investor dan juga dari kreditor. Yang keempat, pihak pemerintah dan juga masyarakat. Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Penghematan devisa negara, penggalangan ekspor non-migas, dan pemakaian tenaga kerja massal merupakan contoh-contoh kebijakan pemerintah di sektor ekonomi. Proyek-proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah inilah yang diprioritaskan untuk dibantu, misalnya dengan subsidi dan keringanan lainnya. Yang kelima, bagi tujuan pembangunan ekonomi. Dalam menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai rambah pada seluruh masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi-analisis kemanfaatan dan beban sosial. Jadi, jelas bahwa studi kelayakan bisnis yang dibuat perlu dikaji demi tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional. Berikutnya ada tahap studi kelayakan bisnis. Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis atau usaha, ada beberapa tahapan studi yang dikerjakan menurut Umar. Yang pertama itu ada penemuan ide. Perusahaan atau produk atau jasa yang akan dibuat yang haruslah berpotensi untuk dijual dan menguntungkan. Karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk atau jasa dari usaha harus dilakukan. Penelitian jenis produk dapat dilakukan dengan kriteria-kriteria bahwa suatu produk atau jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum terpenuhi, memenuhi kebutuhan manusia tetapi produk atau jasa tersebut belum ada. Lalu tahap yang kedua itu ada tahap penelitian. Setelah ide-ide proyek dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai metode ilmiah. Proses itu dimulai dengan metode ilmiah seperti mengumpulkan data, mengolah data dengan memasukkan teori-teori yang relevan, lalu juga menganalisis dan menginterpretasi hasil pengolahan data. Yang ketiga itu ada tahap evaluasi.
Ada 3 macam evaluasi proyek. Yang pertama, mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan. Kedua, proyek yang sedang beroperasi. Dan yang ketiga, mengevaluasi proyek yang baru selesai dibangun. Evaluasi berarti membandingkan antara sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi berarti membandingkan antara sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat itu ada tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan proyek bisnis yang dianggap layak dan terdapat keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk merealisasikan semua proyek tersebut, maka perlu dilakukan pemilihan proyek yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Sudah tentu proyek yang diprioritaskan ini mempunyai skor tertinggi jika dibandingkan dengan usulan proyek yang lain berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang telah ditentukan. Yang kelima itu tahap rencana pelaksanaan. Setelah suatu usulan proyek dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat suatu rencana kerja pelaksanaan membuat pembangunan proyek itu sendiri, mulai dari menentukan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksanaan, ketersediaan dana dan sumber daya lain, kesiapan manajemen, dan lain-lain. Tahap pelaksanaan setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan. Tahap pelaksanaan proyek pun dimulai. Semua tenaga pelaksana proyek, mulai dari pemimpin sampai pada 13 tingkat yang paling bawah harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikutnya ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Menurut Kasmir dan Jafkar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Ada 2 aspek yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis, ya. Yang pertama itu ada aspek finansial. Dalam aspek ini terdapat beberapa hal. Yang pertama yang harus dianalisis, yang pertama itu ada aliran kas atau cash flow. Perhitungan terhadap aliran kas itu sangat penting untuk dilakukan karena arti laba dalam akuntansi tidak sama dengan pengertian kas masuk bersih bagi investor yang justru lebih penting untuk diketahui. Hal ini menjadi wajar karena hanya dengan aliran kas bersih perusahaan dapat membiayai kewajiban keuangannya. Menurut Husain Umar, kas mempunyai 3 komponen utama, yaitu initial cash flow yang berhubungan dengan pengeluaran untuk investasi, operational cash flow, yang biasanya mempunyai selisih neto yang positif yang dapat dipakai untuk mencicil pengembalian investasinya, dan terminal cash flow yang merupakan aliran kas dari nilai sisa aktiva tetap yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi dan pengembalian modal kerja awal. Lalu ada net benefit cost ratio, menggambarkan tingkat perbandingan keuntungan terhadap biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Apabila net benefit cost ratio lebih besar dari 1, maka proyek tersebut dinyatakan layak untuk dilanjutkan karena menguntungkan. Lalu juga ada payback period. Menurut Kasmir dan Jafkar, metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun. Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan atau dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Lalu ada net present value.
Nah, menurut Syafruddin Alwi, net present value merupakan model yang memperhitungkan pola cash flow keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu, berdasarkan diskon rate tertentu. Sedangkan menurut Bambang Rianto, net present value menunjukkan berapa nilai uang pada saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Lalu ada profitability index. Indeks keuntungan atau biaya adalah rasio nilai sekarang dari arus kas bersih pada masa depan terhadap pengeluaran awalnya. Kriteria nilai bersih ke sekarang investasi memberikan ukuran kelayakan proyek dalam nilai uang yang absolut. Maka indeks keuntungan memberikan ukuran relatif dari keuntungan bersih masa depannya terhadap biaya awal. Lalu ada internal rate of return. Yaitu prinsip dari konsep IRR adalah bagaimana menentukan diskon rate yang dapat mempersamakan present value of process dengan outlay dengan teknik anggaran modal yang mencerminkan tingkat pengendalian yang menyeimbangkan nilai masukan sekarang dan keluaran sekarang. Kemudian dari hasil hitungan itu dibandingkan dengan jumlah nilai sekarang dan outlay-nya. Kalau kita sekarang dari proses lebih besar dari nilai sekarang dari investasi atau outlay-nya, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau kita sekarang dari proses yang lebih lebih kecil dari jumlah nilai sekarang outlay-nya, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Cara demikian terus kita lakukan sampai kita menemukan tingkat bunga yang bisa dijadikan nilai sekarang dari outlay-nya. Pada tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya internal rate of return dari usul investasi tersebut. Lalu berikutnya ada aspek non-finansial. Yang pertama itu ada aspek sosial dan ekonomi. Setiap dijalankannya tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik pengusaha itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Secara garis besar, dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu usaha atau investasi menurut Kasmir dan Jafar antara lain dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam, lalu juga meningkatkan perekonomian pemerintahan, baik lokal maupun regional, lalu ada juga pengembangan wilayah. Sedangkan dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi, yaitu adanya perubahan demografi dan juga perubahan perubahan kesehatan masyarakat. Lalu ada aspek pemasaran. Dalam aspek pasar, dalam studi kelayakan bisnis dan investasi membahas besarnya permintaan, penawaran, dan juga harga. Permintaan dan penawaran dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi selama beberapa tahun ke depan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan pasar, sehingga tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menurunkan harga. Lalu ada aspek teknis atau operasi. Yang pertama itu ada agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Lalu ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Menurut Subagio, yang pertama itu ada job analysis, yaitu menganalisis jabatan yang diperlukan untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu. Yang kedua yaitu job specification, yaitu menentukan persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan. Yang ketiga, mendesain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organisasi yang menggambarkan jenjang manajemen, kedudukan jabatan, dan struktur pertanggungjawaban.
Yang keempat, job description, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu. Mendesain sistem kompensasi, yaitu menguraikan struktur pengajian secara lengkap untuk semua jabatan dalam pekerjaan berdasarkan garis struktural dan fungsional. Lalu sistem pengembangan karyawan, yaitu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, produktivitas, dan juga kinerja karyawan secara keseluruhan. Lalu ada aspek lingkungan industri. Yang pertama itu persaingan di antara perusahaan sejenis. Persaingan antara perusahaan sejenis biasanya merupakan kekuatan terbesar dalam 5 kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat berhasil jika mereka memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan strategi yang dijalankan perusahaan pesaing. Perubahan strategi oleh satu perusahaan mungkin akan mendapatkan serangan balasan seperti menurunkan harga, meningkatkan kualitas, menambahkan fitur, menyediakan jasa, memperpanjang garansi, meningkatkan promosi, dan perbaharuan kemasan. Sehingga tingkat persaingan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk, biaya tetap yang besar, kapasitas, dan juga hambatan keluar. Yang kedua itu kemungkinan masuknya pesaing baru. Pendatang baru dalam suatu industri akan membawa kapasitas baru, inovasi baru, model baru, pemasaran baru, keinginan mendapatkan pangsa pasar. Akibatnya, harga dapat menjadi turun atau biaya menjadi semakin tinggi sehingga akan mengurangi profitabilitas. Ancaman masuknya pendatang baru bergantung pada rintangan masuk dan reaksi pesaing yang sudah ada dalam mengantisipasi pendatang baru. Jika pendatang baru merasakan kesulitan bersaing terhadap pesaing yang telah ada, maka ancaman dari pendatang baru akan rendah. Menurut Umar, terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat masuknya pendatang baru ke dalam industri, yaitu yang pertama ada skala ekonomi, diferensiasi produk, kecukupan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, ketidakunggulan biaya independen, peraturan pemerintah. Yang ketiga, potensi pengembangan produk substitusi. Persaingan tidak hanya terjadi pada perusahaan yang memproduksi produk yang sejenis, namun perusahaan juga bersaing dengan perusahaan yang memproduksi produk pengganti. Produk pengganti membatasi laba potensial dari industri dengan menetapkan harga maksimum yang dapat diberikan oleh perusahaan dalam industri. Semakin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, semakin ketat pembatasan laba industri. Produk pengganti seringkali timbul dengan cepat ketika suatu perkembangan meningkatkan persaingannya di industri mereka dan menyebabkan penurunan harga atau perbaikan kinerja. Lalu yang keempat ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawarnya terhadap para pemain dalam industri dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk yang ditawarkan. Hal ini memberikan kekuatan pada pemasok untuk menaikkan harga. Namun bila banyaknya pemasok untuk suatu jenis barang, maka biasanya daya tawar pemasok semakin kecil. Pemasok akan kuat apabila beberapa kondisi sebagai berikut, yaitu jumlah pemasoknya sedikit, produk atau pelayanan yang ada adalah untuk dan mampu menciptakan switching cost yang besar, lalu tidak tersedia produk substitusi, pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli bersaing dengan industri dengan meminta penurunan harga, tawar-menawar terhadap mutu yang lebih tinggi dan pelayanan yang lebih baik, serta berperan sebagai pesaing. Kekuatan dari tiap-tiap pembeli yang penting dalam industri tergantung pada jumlah karakteristik di suatu pasarnya pada kepentingan relatif pembeliannya dari industri yang bersangkutan dibandingkan dengan keseluruhan bisnis pembeli tersebut.
Ada beberapa kondisi yang dapat memperkuat tawar-menawar pembeli, yaitu pembeli membeli dengan jumlah besar, pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan, sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok, pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga dan diferensiasi servis, produk perusahaan tidak terlalu penting bagi pembeli sehingga pembeli dengan mudah mencari substitusinya. Lalu ada aspek hukum. Menurut Kasmir dan Jakfar, tujuan dari aspek hukum adalah meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Penelitian ini sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka sudah tentu calon investor ini akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat karena calon investor mempunyai kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan keselamatan atas modal yang akan ditanamkannya. Lalu yang kedua tuh ada pihak kreditor. Pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank sebelum memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak. Perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga itu pihak manajemen perusahaan. Studi kelayakan bisnis dapat dibuat oleh pihak eksternal perusahaan maupun pihak internal perusahaan sendiri. Terlepas dari siapa yang membuat, pembuatan proposal ini merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan itu. Misalnya dalam hal pendanaan, beberapa yang dialokasikan dari modal sendiri, perencanaan pendanaan dari investor dan juga dari kreditor. Yang keempat, pihak pemerintah dan juga masyarakat. Penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Penghematan devisa negara, penggalangan ekspor non-migas, dan pemakaian tenaga kerja massal merupakan contoh-contoh kebijakan pemerintah di sektor ekonomi. Proyek-proyek bisnis yang membantu kebijakan pemerintah inilah yang diprioritaskan untuk dibantu, misalnya dengan subsidi dan keringanan lainnya. Yang kelima, bagi tujuan pembangunan ekonomi. Dalam menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai rambah pada seluruh masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi-analisis kemanfaatan dan beban sosial. Jadi, jelas bahwa studi kelayakan bisnis yang dibuat perlu dikaji demi tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional. Berikutnya ada tahap studi kelayakan bisnis. Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis atau usaha, ada beberapa tahapan studi yang dikerjakan menurut Umar. Yang pertama itu ada penemuan ide. Perusahaan atau produk atau jasa yang akan dibuat yang haruslah berpotensi untuk dijual dan menguntungkan. Karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk atau jasa dari usaha harus dilakukan. Penelitian jenis produk dapat dilakukan dengan kriteria-kriteria bahwa suatu produk atau jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum terpenuhi, memenuhi kebutuhan manusia tetapi produk atau jasa tersebut belum ada. Lalu tahap yang kedua itu ada tahap penelitian. Setelah ide-ide proyek dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai metode ilmiah. Proses itu dimulai dengan metode ilmiah seperti mengumpulkan data, mengolah data dengan memasukkan teori-teori yang relevan,
lalu juga menganalisis dan menginterpretasi hasil pengolahan data. Yang ketiga itu ada tahap evaluasi. Ada 3 macam evaluasi proyek. Yang pertama, mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan. Kedua, proyek yang sedang beroperasi. Dan yang ketiga, mengevaluasi proyek yang baru selesai dibangun. Evaluasi berarti membandingkan antara sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi berarti membandingkan antara sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat itu ada tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan proyek bisnis yang dianggap layak dan terdapat keterbatasan yang dimiliki manajemen untuk merealisasikan semua proyek tersebut, maka perlu dilakukan pemilihan proyek yang dianggap paling penting untuk direalisasikan. Sudah tentu proyek yang diprioritaskan ini mempunyai skor tertinggi jika dibandingkan dengan usulan proyek yang lain berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang telah ditentukan. Yang kelima itu tahap rencana pelaksanaan. Setelah suatu usulan proyek dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat suatu rencana kerja pelaksanaan membuat pembangunan proyek itu sendiri, mulai dari menentukan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksanaan, ketersediaan dana dan sumber daya lain, kesiapan manajemen dan lain-lain. Tahap pelaksanaan setelah semua persiapan yang harus dikerjakan selesai disiapkan. Tahap pelaksanaan proyek pun dimulai. Semua tenaga pelaksana proyek, mulai dari pemimpin sampai pada 13 tingkat yang paling bawah harus bekerja sama dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikutnya ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Menurut Kasmir dan Jafkar, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Ada 2 aspek yang mempengaruhi studi kelayakan bisnis, ya. Yang pertama itu ada aspek finansial. Dalam aspek ini terdapat beberapa hal. Yang pertama yang harus dianalisis, yang pertama itu ada aliran kas atau cash flow. Perhitungan terhadap aliran kas itu sangat penting untuk dilakukan karena arti laba dalam akuntansi tidak sama dengan pengertian kas masuk bersih bagi investor yang justru lebih penting untuk diketahui. Hal ini menjadi wajar karena hanya dengan aliran kas bersih perusahaan dapat membiayai kewajiban keuangannya. Menurut Husain Umar, kas mempunyai 3 komponen utama, yaitu initial cash flow yang berhubungan dengan pengeluaran untuk investasi, operational cash flow, yang biasanya mempunyai selisih neto yang positif yang dapat dipakai untuk mencicil pengembalian investasinya, dan terminal cash flow yang merupakan aliran kas dari nilai sisa aktiva tetap yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi dan pengembalian modal kerja awal. Lalu ada net benefit cost ratio, menggambarkan tingkat perbandingan keuntungan terhadap biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Apabila net benefit cost ratio lebih besar dari 1, maka proyek tersebut dinyatakan layak untuk dilanjutkan karena menguntungkan. Lalu juga ada payback period. Menurut Kasmir dan Jafkar, metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan ini dapat dilihat dari perhitungan kas bersih yang diperoleh setiap tahun.
Nilai kas bersih merupakan penjumlahan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan atau dengan catatan jika investasi 100% menggunakan modal sendiri. Lalu ada net present value. Nah, menurut Syafruddin Alwi, net present value merupakan model yang memperhitungkan pola cash flow keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu, berdasarkan diskon rate tertentu. Sedangkan menurut Bambang Rianto, net present value menunjukkan berapa nilai uang pada saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Lalu ada profitability index. Indeks keuntungan atau biaya adalah rasio nilai sekarang dari arus kas bersih pada masa depan terhadap pengeluaran awalnya. Kriteria nilai bersih ke sekarang investasi memberikan ukuran kelayakan proyek dalam nilai uang yang absolut. Maka indeks keuntungan memberikan ukuran relatif dari keuntungan bersih masa depannya terhadap biaya awal. Lalu ada internal rate of return, yaitu prinsip dari konsep IRR adalah bagaimana menentukan diskon rate yang dapat mempersamakan present value of process dengan outlay dengan teknik anggaran modal yang mencerminkan tingkat pengendalian yang menyeimbangkan nilai masukan sekarang dan keluaran sekarang. Kemudian dari hasil hitungan itu dibandingkan dengan jumlah nilai sekarang dan outlay-nya. Kalau kita sekarang dari proses lebih besar dari nilai sekarang dari investasi atau outlay-nya, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau kita sekarang dari proses yang lebih kecil dari jumlah nilai sekarang outlay-nya, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Cara demikian terus kita lakukan sampai kita menemukan tingkat bunga yang bisa dijadikan nilai sekarang dari outlay-nya. Pada tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya internal rate of return dari usul investasi tersebut. Lalu berikutnya ada aspek non-finansial. Yang pertama itu ada aspek sosial dan ekonomi. Setiap dijalankannya tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik pengusaha itu sendiri, pemerintah, ataupun masyarakat luas. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Secara garis besar, dampak dari aspek ekonomi dengan adanya suatu usaha atau investasi menurut Kasmir dan Jakfar antara lain dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam, lalu juga meningkatkan perekonomian pemerintahan baik lokal maupun regional, lalu ada juga pengembangan wilayah. Sedangkan dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi yaitu adanya perubahan demografi dan juga perubahan budaya, perubahan kesehatan masyarakat. Lalu ada aspek pemasaran. Dalam aspek pasar, dalam studi kelayakan bisnis dan investasi membahas besarnya permintaan, penawaran, dan juga harga. Permintaan dan penawaran dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi selama beberapa tahun ke depan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan pasar, sehingga tidak terjadi kelebihan produksi yang dapat menurunkan harga. Lalu ada aspek teknis atau operasi. Yang pertama itu ada agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi, agar perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Lalu ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Menurut Subagio, yang pertama itu ada job analysis, yaitu menganalisis jabatan yang diperlukan untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu. Yang kedua yaitu job specification,
yaitu menentukan persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan. Yang ketiga, mendesain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organisasi yang menggambarkan jenjang manajemen, kedudukan jabatan, dan struktur pertanggungjawaban. Yang keempat, job description, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu. Mendesain sistem kompensasi, yaitu menguraikan struktur pengajian secara lengkap untuk semua jabatan dalam pekerjaan berdasarkan garis struktural dan fungsional. Lalu sistem pengembangan karyawan, yaitu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, produktivitas, dan juga kinerja karyawan secara keseluruhan. Lalu ada aspek lingkungan industri. Yang pertama itu persaingan di antara perusahaan sejenis. Persaingan antara perusahaan sejenis biasanya merupakan kekuatan terbesar dalam 5 kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat berhasil jika mereka memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan strategi yang dijalankan perusahaan pesaing. Perubahan strategi oleh satu perusahaan mungkin akan mendapatkan serangan balasan seperti menurunkan harga, meningkatkan kualitas, menambahkan fitur, menyediakan jasa, memperpanjang garansi, meningkatkan promosi, dan perbaharuan kemasan. Sehingga tingkat persaingan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu jumlah kompetitor, tingkat pertumbuhan industri, karakteristik produk, biaya tetap yang besar, kapasitas, dan juga hambatan keluar. Yang kedua itu kemungkinan masuknya pesaing baru. Pendatang baru dalam suatu industri akan membawa kapasitas baru, inovasi baru, model baru, pemasaran baru, keinginan mendapatkan pangsa pasar. Akibatnya, harga dapat menjadi turun atau biaya menjadi semakin tinggi sehingga akan mengurangi profitabilitas. Ancaman masuknya pendatang baru bergantung pada rintangan masuk dan reaksi pesaing yang sudah ada dalam mengantisipasi pendatang baru. Jika pendatang baru merasakan kesulitan bersaing terhadap pesaing yang telah ada, maka ancaman dari pendatang baru akan rendah. Menurut Umar, terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat masuknya pendatang baru ke dalam industri, yaitu yang pertama ada skala ekonomi, diferensiasi produk, kecukupan modal, biaya peralihan, akses ke saluran distribusi, ketidakunggulan biaya independen, peraturan pemerintah. Yang ketiga, potensi pengembangan produk substitusi. Persaingan tidak hanya terjadi pada perusahaan yang memproduksi produk yang sejenis, namun perusahaan juga bersaing dengan perusahaan yang memproduksi produk pengganti. Produk pengganti membatasi laba potensial dari industri dengan menetapkan harga maksimum yang dapat diberikan oleh perusahaan dalam industri. Semakin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, semakin ketat pembatasan laba industri. Produk pengganti seringkali timbul dengan cepat ketika suatu perkembangan meningkatkan persaingannya di industri mereka dan menyebabkan penurunan harga atau perbaikan kinerja. Lalu yang keempat ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawarnya terhadap para pemain dalam industri dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk yang ditawarkan. Hal ini memberikan kekuatan pada pemasok untuk menaikkan harga. Namun bila banyaknya pemasok untuk suatu jenis barang, maka biasanya daya tawar pemasok semakin kecil. Pemasok akan kuat apabila beberapa kondisi sebagai berikut, yaitu jumlah pemasoknya sedikit, produk atau pelayanan yang ada adalah untuk dan mampu menciptakan switching cost yang besar, lalu tidak tersedia produk substitusi, pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli bersaing dengan industri dengan meminta penurunan harga, tawar-menawar terhadap mutu yang lebih tinggi dan pelayanan yang lebih baik, serta berperan sebagai pesaing. Kekuatan dari tiap-tiap pembeli yang penting dalam industri tergantung pada jumlah karakteristik
jumlah karakteristik di suatu pasarnya pada kepentingan relatif pembeliannya dari industri yang bersangkutan dibandingkan dengan keseluruhan bisnis pembeli tersebut. Ada beberapa kondisi yang dapat memperkuat tawar-menawar pembeli, yaitu pembeli membeli dengan jumlah besar, pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan, sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok, pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga dan diferensiasi servis, produk perusahaan tidak terlalu penting bagi pembeli sehingga pembeli dengan mudah mencari substitusinya. Lalu ada aspek hukum. Menurut Kasmir dan Jakfar, tujuan dari aspek hukum adalah meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Penelitian ini sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. Menurut Subagio, usaha dalam bentuk apapun memerlukan keabsahan legalitas karena faktor ini yang menentukan keberlanjutan hidupnya. Sebelum melakukan investasi di suatu daerah atau wilayah, pada saat menganalisis aspek-aspek studi kelayakan, maka terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pra penelitian yang berlaku di daerah atau wilayah tersebut agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari apabila ternyata di daerah atau wilayah tersebut melarang bentuk usaha yang dimaksud. Saya rasa hanya segitu yang dapat saya sampaikan atau jelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa diambil manfaat dan baiknya bagi kalian yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.